Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai penetapan NIP 3K di tahap 1 dan tahap 2. Jadi peserta tahap 1 dan tahap 2 mohon disimak informasinya dengan baik. Nah, di sini admin mendapatkan beberapa daerah yang sudah selesai penetapan NIP 3K-nya dan sudah bisa dikatakan siap-siap untuk menyerahkan SKP 3K-nya. Meskipun ada beberapa yang statusnya itu BTL. Nah, selain daripada itu, admin juga ingin menginformasikan mengenai kebijakan Kemendikbud yang membuat rekan-rekan guru honorer yang lulus passing grade ini makin bingung. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info yang pertama rekan-rekan ya. Sebagaimana dikutip dari media gpnn.com, info dari pejabat Kemendikbud Ristek soal seleksi P3K guru tahap 3 bikin honorer makin bingung. Nah, kira-kira apa yang membingungkan rekan-rekan ya? Oke, kita cek bersama-sama. Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan ya, GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nunuk Suryani mengungkapkan ancang-ancang seleksi P3K tahap 3. Walaupun belum menjadi keputusan final, tetapi Nunuk mengisyaratkan akan diadakan bersamaan dengan rekrutmen P3K 2022. Nah, ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Prof Nunuk melalui Instagramnya rekan-rekan ya. Mengenai seleksi P3K guru tahap 3 sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K guru 2022, kata Nunuk dalam unggahan di akun pribadinya di Instagram. Nunuk pun berusaha menenangkan para guru honorer bahwa bagi siapapun yang sudah lulus passing grade P3K 2021 tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu menempuh ujian lagi. Nah, alhamdulillah jika demikian rekan-rekan ya. Sahabat guru hanya perlu bersabar, selalu berdoa dan berpikir positif karena kami sedang bekerja. Jadi rekan-rekan itu silahkan berpikir positif ya. Unggahan itu sontak membuat guru honorer kebingungan. Nah, ini sudah masuk rekan-rekan ya. Sebab baru saja mereka diberikan informasi mengenai dua opsi atau dua pilihan bagi guru honorer negeri yang lulus passing grade tahap 1 dan 2. Kawan-kawan bingung kebijakannya seperti apa karena kami sebenarnya ingin diakomodasi dalam formasi P3K Guru 2021. Terang Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Ibu Heti Kustrianingsih kepada media gpnn.com. Heti mengungkapkan, penjelasan para pejabat Kemendikbud Ristek saat pertemuan di sela-sela demo jilid 6 pada 15 Februari sudah sangat clear. Hal itu mendorong guru honorer yang posisinya terancam diberhentikan memilih mengikuti seleksi tahap 3. Jadi yang terancam mengikuti seleksi tahap 3 katanya. Meski konsekuensinya harus pindah daerah. Ya tidak apa-apa kan, yang penting lulus. Kami sudah siap loh. Asalkan formasi 2021 yang tersisa itu diprioritaskan untuk 193.000 guru honorer yang lulus passing grade tahap 1 dan 2. Heti hanya berharap keputusan final segera dikeluarkan pemerintah agar guru honorer tidak dibingungkan dengan informasi yang berubah-ubah. Nah, kami pun mencoba mengecek di portal guru P3K rekan-rekan ya. Namun faktanya belum ada apa-apa di sana, belum ada informasi. Jadi inilah kebingungan yang muncul di rekan-rekan guru honorer, padahal mereka itu disuruh ikut tes tahap 3. Namun kemudian ada lagi informasi bahwa tes tahap 3-nya dirangkaikan dengan seleksi P3K 2022. Nah, kita lanjut ke informasi kedua rekan-rekan ya mengenai penetapan NIP 3K. Nah, daerah mana saja yang segera atau sudah siap untuk memberikan undangan penyerahan SK-nya atau penandatanganan kontraknya. Nah, di sini admin mendapatkan informasi dari Kanrek 3, Persetujuan Teknis NIP 3K dan NIP CPNS Wilayah Kerja Kanrek
3 BKN Bandung. Kebetulan informasinya 18 Februari rekan-rekan ya. Nah, kita bisa cek. Nah, di sini jelas rekan-rekan ya. NIP3K Guru tahap 1. Jadi yang di bagian sini itu tahap 1. Ini juga. Nah, baru di sini tahap 2. Oke, kita cek rekan-rekan ya. Nah, di sini admin melihat itu sudah ada beberapa daerah yang sudah mencapai 100% begitu prosesnya rekan-rekan ya. Nah, pertama kita bisa lihat di Kota Cirebon itu pastinya rekan-rekan ya, undangannya kemarin juga sudah dikeluarkan. Dan untuk Kabupaten Bekasi ini sudah masuk menjadi calon yang akan menyerahkan SK-nya karena tersisa satu rekan-rekan ya dari 328. Jadi ada satu yang BTL atau TMS. Nah, padahal untuk BTL atau TMS ini sebenarnya berbeda teman-teman ya. Karena BTL itu berkas tidak lengkap, sedangkan TMS itu tidak memenuhi syarat. Jadi yang satu ini itu kita tidak tahu apakah beliau itu BTL atau TMS sebenarnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di Kabupaten Sumedang. Nah, alhamdulillah ini sudah ditetapkan 505 dari 506. Karena kebetulan juga ada yang BTL atau TMS. Nah, di sini yang di nomor 4 itu ada Kota Banjar. Nah, Kota Banjar itu sudah mencapai 100%, yaitu 140 yang ditetapkan dan yang diusulkan juga 140. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Nah, berbeda lagi dengan beberapa daerah seperti Kota Tangerang ini yang diusulkan 1.200 dan semuanya masih dalam proses, belum ada yang ditetapkan. Nah, dan untuk Kabupaten Purwakarta, sayangnya semua yang diusulkan itu 100% masuk BTL rekan-rekan ya. Nah, ini juga akan menghambat proses penyerahan SK ini karena prosesnya masih BTL atau berkas tidak lengkap atau TMS. Nah, ini tidak jelas ini BTL atau TMS sebenarnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada Kota Banjar yang sudah 100% dan kita cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada lagi rekan-rekan ya, sudah tidak ada lagi. Semuanya masih dalam proses. Ini masih tahap 1, P3K Guru tahap 1. Nah, di sini juga kita bisa lihat juga masih dalam proses semua dan sebenarnya ini masih lama ya kalau masih dalam proses seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat di tahap 2. Nah, di tahap 2 itu ada 2 kabupaten 1 kota teman-teman ya, yaitu Kota Banjar. Untuk di tahap 2 itu semuanya masih dalam proses. Untuk Kabupaten Karawang juga semuanya masih dalam proses, dan Kabupaten Bekasi semuanya juga masih dalam proses. Jadi yang bisa diprediksi secepatnya itu menyerahkan SK-nya ada di sini rekan-rekan ya. Ada di daerah Kabupaten Bekasi, disusul Kabupaten Sumedang, dilanjutkan Kota Banjar rekan-rekan ya. Seperti itu. Karena yang lainnya ini masih ada seperti Kabupaten Cirebon ini 70 masih ada 71, sedangkan untuk Kota Cirebon sendiri sudah selesai semua. Jadi inilah update NIP3K Guru tahap 1 dan tahap 2 dari Kanrek 3 BKN rekan-rekan ya. Jadi semoga yang lain secepatnya menyusul ya, daerah-daerah lain secepatnya menyusul. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.